Perkenalkan, saya Cici Ritonga, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Taritung, semester 2, program studi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen. Di video ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh sosiologi klasik. Ada beberapa tokoh sosiologi klasik yaitu Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, George Herbert Mead, Charles Horton Cooley, dan George Simmel. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai George Simmel. George Simmel merupakan tokoh sosiologi yang disebut juga sebagai salah satu founding father sosiologi. Beliau lahir pada 1 Maret 1858 di Berlin, Jerman, dan menempuh pendidikan di Universitas Berlin. Kemudian beliau meninggal pada 28 September 1918. George Simmel terkenal dengan karyanya mengenai masalah-masalah skala kecil terutama pada interaksi dan tindakan individu. Menurut George Simmel, sosiologi adalah ilmu pengetahuan khusus yang merupakan satu-satunya ilmu analisa yang abstrak di antara semua ilmu kemasyarakatan. Sedangkan secara spesifik, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kedinamisan bentuk proses kebudayaan yang menekankan hubungan interaksi sosial antar individu atau antar masyarakat, di mana keduanya adalah unsur yang saling ketergantungan dan saling mempengaruhi. George Simmel memusatkan pandangan tentang sosiologi yaitu yang menjadi pusat perhatiannya terarah pada proses interaksi yang dianggapnya sebagai ruang lingkup primer sosiologi dan perkembangannya. Selanjutnya, ia menyelidiki masalah solidaritas dan konflik yang dikaitkannya dengan besar kecilnya kelompok. George Simmel berpandangan bahwa muncul dan berkembangnya kepribadian seseorang tergantung pada jaringan hubungan sosial yang dimilikinya, yaitu pada keanggotaan kelompoknya. Dengan pemusatan pandangan terhadap interaksi, George Simmel mengatakan bahwa interaksi itu terdiri dari yang pertama memiliki bentuk meliputi subordinasi atau ketaatan, subordinasi atau dominasi, hubungan seksual, konflik dan sosiabilitas, atau interaksi yang terjadi demi interaksi itu sendiri dan bukan untuk tujuan. Dan yang kedua, meliputi interaksi yang terjadi antar individu dengan individu, interaksi yang terjadi antar individu dengan kelompok, dan interaksi yang terjadi antar kelompok dengan individu. Dalam interaksi yang terjadi baik antar individu maupun antar kelompok, kadang menimbulkan konflik. Konflik menurut George Simmel adalah masalah mendasar dari sisi masyarakat, yaitu konflik antara kekuatan sosial dan individu. Karena pertama, sosial melekat kepada setiap individu, dan yang kedua, sosial dan unsur-unsur individu dapat berbenturan dalam individu. Meskipun pada sisi lain dari konflik merupakan sarana mengintegrasikan individu-individu. Karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan adanya benturan-benturan dari sikap-sikap individu tersebut dalam usahanya memenuhi kebutuhannya. Dari sikap yang nampak inilah, Simmel memiliki sebuah pemikiran yang menghasilkan konsep individualisme ini, atau dari kepribadian yang berbeda. Terwujud dalam prinsip-prinsip ekonomi masing-masing, persaingan bebas, dan pembagian kerja. Dalam pembagian kerja, individu terbentuk dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok ini menurut George Simmel memiliki analisa tersendiri, di mana terdiri dari 1, 2, dan 3 orang. 1 orang atau singkatnya individu berada dalam posisi sendirian, tidak terjadi interaksi dan ia akan mendapat penolakan dari masyarakat. Maka itu Simmel menghadirkan konsep diet dan triad, di mana menurut pandangan Simmel bahwa kebebasan tidak akan terjadi jika seseorang itu dalam posisi sendirian, tetapi jika ia berada dalam kelompok. Seputar George Simmel. George Simmel dikenal baik seorang lelaki berotak encer dengan sebuah bakat luar biasa di kuliah. Ironisnya, ketika George Simmel menerima jabatan sebagai mahaguru penuh di Universitas Strasbourg pada tahun 1914, dia merampas hampir semua waktu kuliah untuk para mahasiswa dan mengubah balai kota menjadi rumah sakit militer. Karena itu pemberontakan dari berperang. Simmel meninggal dikarenakan mengalami penyakit hati, yaitu tepatnya pada 28 September 1918, dengan singkatnya meninggal sebelum perang.